Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah diundang untuk share, Pak Wawan, dan juga, bapak-bapak semua. Saya singkat waktu aja ya. Jadi, di sini kami ingin share terkait, data monitoring plastik baik di lingkungan dan juga di masyarakat. Nah, saya Intan Suci Nurhati dari Puslit Oceanografi LIPI, tapi ini juga, kerja gotong royong dengan teman-teman, dari Social Science. Mungkin sekilas tentang LIPI ya, LIPI kan, lembaga pemerintah untuk riset, dan ada beberapa kedeputian, dan ini saya highlight aja terkait judul topik hari ini yaitu, mmm, menanggulangi plastik. Kita bisa tackle ini dari berbagai kedeputian dan satker. Saya, dan teman-teman, Reza dari Oceanografi, tapi di sini juga ada teman-teman Social, Science, misal dari kependudukan, dan juga di bawah kedeputian ilmu pengetahuan teknik juga ada teman-teman yang terlibat untuk teknologi, bersihnya. Jadi, karena ini isunya sangat besar dan dari Oceanografi saja atau kan bisa menyelesaikan sampai hilir. Jadi ini pendekatan kami. Eee, saya ingin mungkin lebih bahas ke yang saat ini happening ya, COVID gitu. Karena COVID ini dampaknya terhadap lingkungan agak ambivalen. Di satu sisi memang kan, kita melihat ada ecological rebound, terus, carbon footprint menurun, tapi semua ini, bersifat short term. Mudah-mudahan, ketika COVID selesai, bagus, tapi juga kemungkinan ecological rebound dan carbon footprint kita yang saat ini sedang turun itu akan naik lagi. Masalahnya kalau masalah plastik itu, saat ini kita, banyak menggunakan plastik untuk APD, padahal kita mesti mengingat plastik itu punya jangka waktu lifetime yang, ratusan sampai ribuan tahun. Jadi jangan sampai sekarang, fokus pandemi dan melupakan apa yang terjadi di lingkungan. Nah, mau compare antara, hasil sebelum dan sesudah, pandemi. Ini kalau video saya dimatiin juga nggak apa-apa, takut internetnya nggak stabil. Oke, mmm, jadi sebelum pandemi, karena kami kan di Jakarta, kami melakukan monitoring di muara, 9 muara, teluk yang menghadap Teluk Jakarta. Karena Teluk Jakarta itu kapasitasnya adalah muaranya banyak banget kan. Kami istilahnya mengukur karakterisasi plastik di, 9 muara ini. Dan ini hasilnya di-publish tahun kemarin, simpel caranya sangat bisa direplikasi oleh, rekan-rekan peneliti lainnya, bahkan NGO, di manapun. Nah, hasilnya adalah 59% yang mengalir ke Teluk Jakarta sampah yang mengalir ke Teluk Jakarta itu berupa plastik. Dan di kategori plastik ini yang paling besar adalah styrofoam. Jadi artinya apa? Kita butuh urgensi tidak hanya mengurangi plastik, tapi plastik pun banyak kastanya gitu. Kalau misalnya, botol minum yang hype-nya tinggi sekali kan mengurangi botol minum, tapi botol itu kan ada nilainya untuk pemulung. Nah, kalau styrofoam apalagi yang udah pecah-pecah, nggak bisa digunain lagi. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dan fokuskan untuk mengurangi, penggunaannya. Nah, berapa banyak sih sampah plastik yang mengalir ke Teluk Jakarta? Nah, dari hasil kami itu setiap harinya ada 8,3 ton. Cukup besar ya, 8,3 ton plastik sehari. Tapi data ini jauh lebih rendah, data yang berdasarkan ini jauh lebih rendah daripada data berbasis modeling. Jadi mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar seperti studinya Jena Jambek, Lebeton yang menunjukkan Indonesia itu nomor 2. Nah, studi ini penting, studi model itu penting, tapi masalahnya kita Indonesia itu kan raya, beda-beda. Tapi ketika kita kalibrasi di lapangan, contohnya untuk kasus di Teluk Jakarta, ternyata itu angkanya 8 sampai 16 kali lebih rendah dibandingkan data-data modeling. Jadi penting untuk kita kalibrasi hasil-hasil penelitian itu di Indonesia sendiri. Nah, yang dari Jakarta ya, kebetulan 9 muaranya itu 7 berada di DKI Jakarta, satu, di Tangerang di sebelah barat dan satu lagi di timur Bekasi. Dan yang cukup wow, Jakarta itu ternyata sangat rendah emisi plastiknya yang mengalir ke lingkungan, ke Teluk Jakarta dibandingkan dengan Tangerang dan Bekasi.
Jadi angka di Jakarta ini walaupun 7 muara, kalau disatukan pun belum mengalahi apa yang terjadi di Tangerang dan Bekasi. Jadi ada hal-hal secara lokal yang Jakarta melakukan dengan baik. Dan hal-hal ini nggak harus bombastis ya, misalnya kita menaruh jaring, dengan adanya, pasporanya itu sangat efektif untuk, menjaring sampah sebelum masuk ke laut. Dan satu hal yang perlu kita, juga camkan adalah terkait pembersihan sampah misalnya di sungai, kita harus benar-benar meningkatkan effort ketika musim hujan. Ini logis ya, cuma kan kadang kita nggak punya data untuk membuktikan. Nah, data kami ini membuktikan bahwa memang di musim hujan ini aliran sampahnya akan lebih tinggi. Jadi pasukan orangnya harus lebih giat lagi, masyarakatnya harus lebih, mawas diri lagi. Lalu apa yang terjadi ketika pandemi? Kebetulan kami kemarin bisa me-repeat, untuk melakukan monitoring 2 dari 9 muara yang sebelumnya kami lakukan. Kan masa pandemi ya, agak susah melakukan 9-9-nya, tapi intinya adalah kalau dari segi jumlah, itu tidak terlalu banyak berubah. Naik sedikit tapi beratnya kurang. Tapi yang adalah perubahan komposisi sampah. APD yang sebelumnya itu tidak kelihatan di lingkungan, sekarang justru menjadi 16% dari sampah yang kami temukan di Muara, Cilincing, dan Marunda, dari 0 sampai 16. Nah, observasi ini konsisten dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup yang memonitor sampah di Bantar Gebang, bahwa kalau dari segi angka memang nggak terlalu berubah, tapi komposisinya APD yang justru bahaya ya, gimana mau dipegang juga hati, ini melonjak lingkungan. Tentu yang kita lihat lingkungan itu ada sumbernya, masyarakat. Ada, yaitu kita hidup di darataran Jakarta. Jadi kemarin kami bikin studi soseknya, terkait bagaimana sih dampak WFH dan PSBB terhadap, sampah plastik terutama dari pengiriman online. Karena kan, sebelum pandemi itu kan kita semua ke kantor, ke kampus, ke mall gitu kan ya. Tapi ketika pandemi, semua tiba-tiba terkonsentrasi di rumah sampai sekarang jadi yang tadinya non point malah sekarang jadi point ya, point sources istilahnya. Dan terutama kami di Jakarta, ini kan, epicenternya Covid ya, itu awal juga langsung PSBB, dan Jakarta itu kan tingkat penggunaan online shopping-nya tinggi, jadi ini menjadi concern tersendiri. Dan alhamdulillah kemarin dapat lebih dari 1.000 responden, eee, dari secara nasional, tapi kami fokuskan di sini di daerah Jawa dan Bali karena epicenternya Covid, eee juga Sulawesi Selatan karena angka COVID-nya juga tinggi, dan Sumatera Barat karena Sumatera Barat itu salah satu provinsi yang meskipun COVID-nya tidak relatif tinggi, dia menerapkan PSBB setelah Jabodetabek. Nah, bagaimana sih kecenderungan terjadi di masyarakat? Jadi kami melihat bahwa mayoritas warga Jabodetabek itu melakukan belanja online yang meningkat selama PSBB dan WFH ini. Dan ini sangat uniquely Jabodetabek. Jadi ketika kita melihat Jabodetabek, datanya baik belanja berbentuk paket maupun belanja seperti GoFood, GrabFood itu naik. Paket naik 62%, GrabFood, GoFood itu naik 7%. Data ini berbeda dengan data di luar Jabodetabek. Kalau di Jabodetabek yang bawah ini, memang ada yang naik, tapi banyak juga yang turun. Ada banyak juga yang sama. Jadi seperti ya hampir sama kalau di luar Jabodetabek ada yang online shopping, ada yang enggak. Tapi kalau Jabodetabek ini langsung clear banget trennya. Oke, orang banyak berbelanja, dan dari frekuensinya juga meningkat. Yang dulunya sebulan sampai 5 kali, mayoritas 77%, sekarang itu 1 sampai 10 kali. Dan ini juga cukup konsisten di luar Jabodetabek. Ini Sankidara menunjukkan pola perubahan penggunaannya. Jadi frekuensi meningkat, lalu apa yang dibeli? Apa yang dibeli itu juga perlu kita perhatikan karena ini bisa jadi sumber spesifik saat itu sendiri kan. Nah, yang kita lihat adalah makanan baik makanan siap saji, kering, dan itu mendominasi pembelian online shopping di Jabodetabek dan juga luar Jabodetabek.
Tapi yang paling, meroket gitu ya adalah ini kategori disinfektan, obat-obatan, dan APD. Yang paling 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 meroket adalah APD, yang sebelumnya hanya 4,6%, ketika pandemi gitu menjadi 4,6%. Jadi melonjak tinggi, dan ini sesuai dengan apa yang kita lihat buktinya di lapangan gitu. Pemakaian APD kita tinggi, dan, sama APD kita pun jadi tinggi di lapangan. Jadi ini yang, harus menjadi concern lebih lagi. Eee, nah, kalau kita belanja online itu kan masalahnya banyak pembungkusnya, ada pembungkusnya dari plastik. Saat ini 96% dari paket belanja yang kita terima, baik di Jabodetabek maupun di luar, kalau di luar malah angkanya juga mirip, itu masih menggunakan plastik. Jadi cuma 4% dari vendor penjual yang benar-benar menggunakan plastik. Bahkan di Jabodetabek sampah plastik dari pembungkus paket itu sama menyaingi dengan sampah dari kemasan yang dibeli. Jadi misalnya kalau saya butuh beli sampo gitu ya, samponya kemasannya dalam plastik, nah ketika saya belinya online, plastiknya double gitu, karena paket saya itu kan ada selotipnya, ada bungkus plastiknya, ada bubble wrap-nya, ini 3 eee, pembungkus plastik yang tinggi, dan sekarang ini malah trennya kalau kita pesan makanan, saya lihat banyak makan kabel tie dari restoran. Nah, jadi kita perlu lebih sadar bahwa oke, pandemi is happening, kita lihat ujung akhirnya, tapi kita benar-benar harus intervensi ini dari masyarakatnya sendiri. Lalu kami melihat gitu ya, apa sih hubungan plastik sama kesehatan? Oke lah, kalau di medis paham lah ya, our medical heroes itu harus menggunakan APD, harus wajib. Tapi kalau dari segi konsumer gimana? Nah, ternyata 60 dari responden kami menilai bahwa penggunaan plastik itu tidak mengurangi kok resiko terpapar COVID-19 gitu. Karena yang mereka lakukan adalah mayoritas ketika paketnya datang disemprot, dicuci dengan sabun gitu, atau dibiarkan beberapa lama, dan langsung dibuka. Dan konsisten bahwa plastik itu sebenarnya bisa nempel bahwa COVID-19 itu nempel di permukaan plastik lebih dari 3 hari atau selama 3 hari. Jadi, tidak ada alasan dalam segi konsumer yang bilang, "Oh, kita boleh agak rileks nih, nggak diet plastik lagi COVID." Ya nggak juga, COVID pun harus kita bersihkan lagi gitu dari, paket yang kita terima. Nah, lalu kan tanya gitu kan, bagaimana dengan kesadaran masyarakat itu sendiri? Sayangnya saat ini tuh kita masih talk the talk tapi belum walk the walk. Jadi masih, bunyi suaranya aja gitu kan. Karena plastik ini salah satu yang sangat bergema, dan kalau ditanya siapa sih yang paling bertanggung jawab mengelola plastik, itu ya mayoritas orang bilang saya sendiri, dibandingkan misalnya pengurus RT, pemerintah. Nah, terus kan tanya dengan pertanyaan simpel, "Oke, berapa penting sih memilah plastik?" Gitu, hal yang sangat simpel dilakukan di rumah saat pandemi ini. 98% itu mengatakan, "Iya, memilah plastik itu penting dilakukan." Terus kami tanya lagi, "Apakah Anda saat ini memilah plastik?" Itu langsung drop setengahnya, 50%. Jadi kita semua tuh aware masalah plastik, media, akademisi itu kan sudah bekerja keras untuk mengangkat isu ini, tapi kita harus mengkalibrasi target kita sekarang. Kalau kita bilang kita ingin masyarakat sadar isu plastik, itu mission accomplished, udah sampai saat ini. Tapi kalau target kita masyarakat mengurangi plastiknya, itu belum accomplished, sorting pun masih belum. Jadi kita harus, tapi ini kesempatan menginformasikan kesadaran kita yang saat ini sangat tinggi menjadi aksi nyata, dan masyarakat tuh harus dilibatkan bahwa, oh ya saya, berkontribusi ya dalam mengurangi plastik gitu, nggak hanya, menunggu orang lain. Nah, ini masalahnya, plastik ini yang ada kecenderungan untuk di-recycle, ada sedikit ya, angkanya sedikit, tapi, ada orang untuk tidak me-recycle, tidak menggunakan kembali, dan langsung dibuang. Justru yang leakage ke lingkungan makin tinggi. Dan realitanya sampah yang ada rumah tangga itu mayoritas dibuang ke TPA. Jadi
akhir ceritanya adalah beban TPA kita sekarang semakin tinggi seperti, kami lihat kalau di Jakarta di kawasan Bantar Gebang. Nah, jadi ini butuh masyarakat, secara masif menyadari ini, karena Covid masih di sini, kita harus mendukung penjual yang ramah lingkungan. Saat ini nggak banyak penjual yang melakukan hal ini, saya tahu, dan biasanya mereka harus melakukan ini dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dan sekarang kita perlu mendukung itu, karena harga yang lebih tinggi itu adalah, kalau bahasa orang ekonominya, externality, cost yang tidak terinternalisasi yang sebenarnya harus toh kita bayar. Nah, kalau misalnya penjualnya, nggak memberikan masih nggak environmentally friendly atau biasa-biasa aja, kita harus proaktif untuk mengurangi pembungkus plastik. Kalau beli odol ya nggak usah gitu ya, dibungkus bubble wrap misalnya. Dan membeli dalam kemasan besar tentu akan mengurangi plastiknya. Kita harus memakai kembali setelah dicuci, memilah plastik ini hal yang simpel yang bisa kita lakukan di saat pandemi, dan juga kalau kita membeli dari penjual yang lebih dekat itu akan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, kami dari Oceanography memang lebih memaparkan hasil monitoring karena memang kita butuh data in situ, mengkalibrasi data-data modeling yang ada. Tapi tadi saya sempat mention kami juga ada, unit untuk clean technology dan teman-teman di sini mereka risetnya lebih arah, degradasi plastik mikroba, terus menemukan plastik misalnya dari nangka koko, singkong, dan sebagainya. Nah, intinya adalah kita harus saling kolaborasi untuk biar hulu ke hilir plastik ini bisa kita tackle. Nah, ini, memperkenalkan, tim sampah dari yang tadi riset dampak PSBB, WFH terhadap plastik, saya, lebih ke iklim dan kelautan, dan saya Reza Cordova yang banyak untuk data monitor seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan di ekologi manusia, statistik, dan juga environmental law. Jadi ya memang kami harus gotong royong untuk mengatasi ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.